Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala al-mustafa wa ala alihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Kembali kita bertemu di pertemuan yang selanjutnya. Kita akan membahas hadis ke-15 dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi. Hadis kita bertema tentang memuliakan tamu. Saya akan bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perhatikan anak-anak Ustaz akan bacakan terjemahan hadis ini. Dari Abi Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menghormati tamunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Perhatikan anak-anak Ustaz, sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-12 tentang Islam mengajarkan kepada kita tentang akhlak yang mulia. Tetapi dalam hadis Arba'in An-Nawawi yang ke-15 ini lebih rinci lagi. Islam mengajarkan kepada kita ada 3 akhlak yang mulia. Saking pentingnya akhlak yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sandarkan kepada ia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menghormati tamu, menghormati tetangga, berkata baik atau diam, itu termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Maka anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, hadis ini menceritakan kepada kita tentang 3 akhlak yang mulia yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Apa 3 akhlak yang mulia yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini? Yang pertama adalah berkata yang baik atau diam. Nah, makanya Islam mengajarkan kepada kita untuk kita selalu menjaga lisan, menjaga lidah kita. Jangan sampai kita bercakap, jangan sampai kita berkata, jangan sampai kita mengeluarkan sesuatu dari lisan kita ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berkata yang mana perkataan kita itu membuat hati seseorang tersinggung. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan dari lisan kita yang membuat orang tidak senang dengan kita. Maka jaga lisan kita, ya, jaga mulut kita, ya, jangan sampai kita berkata yang mana perkataan itu menyinggung perasaan orang lain, yang mana perkataan kita itu membuat orang menjadi bertengkar dan lain sebagainya. Maka perhatikan anak Ustaz, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, maka mereka adalah orang-orang yang selalu berkata-kata yang baik. Kalau dia tidak bisa berkata-kata yang baik,
apa solusinya? Liyasmut, diam. Ya, diam. Maka ini solusi yang diberikan Islam kepada kita. Kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, maka diamlah kita. Perkataan yang baik itu apa maknanya anak-anak Ustaz? Nah, perkataan-perkataan yang baik itu adalah perkataan yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar. Perkataan-perkataan yang baik itu apa maknanya? Adalah perkataan-perkataan thayyibah, perkataan-perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak yang diajarkan oleh agama kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis yang ke-15 dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini adalah yaitu fal yukrim jarahu, yaitu menghormati tetangganya. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, ya kita wajib untuk kita hormati tetangga kita. Kenapa? Karena tetanggalah nanti yang akan pertama kali menolong kita kalau terjadi apa-apa di rumah kita. Sebab apa? Karena dia yang paling dekat dengan kita. Ya, bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan sampai-sampai ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diwasiatkan oleh malaikat Jibril bahwasanya tetangga itu mendapatkan harta warisan. Subhanallah. Kenapa? Karena dekatnya tetangga dengan kehidupan kita. Maka kita sebagai tetangga yang baik, jangan sampai kita menyakiti tetangga kita. Bagaimana cara kita berbuat baik kepada tetangga? Bagaimana cara kita ya melakukan perbuatan baik kepada tetangga kita atau menghormati tetangga kita? Banyak sekali bentuknya. Di antara bentuk kita menghormati tetangga, misalkan ya kita menjenguknya kalau ada tetangga kita yang sakit. Kalau kita misalkan memasak sesuatu, jangan lupa tetangga kita. Ya, itu salah satu bentuk kita berbuat baik kepada tetangga. Kalau misalkan tetangga kita mengundang kita, maka kita wajib untuk datang kepada tetangga kita. Kalau misalkan tetangga kita mendapatkan sebuah kenikmatan, maka kita ucapkan ikut bahagia atas kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu bentuk-bentuk bagaimana kita menghormati tetangga kita. Yang terakhir anak-anak Ustaz, akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ke-15 dari kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini ialah menghormati tamu. Ini anak-anak Ustaz sangat luar biasa ya. Menghormati tamu merupakan salah satu daripada akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu itu siapa? Orang yang datang kepada kita, orang yang silaturahim kepada kita, dari jauh dia datang kepada kita, mengunjungi kita, maka kita sebagai orang yang dikunjungi harus benar-benar menghormati tamu. Ya, kita layani dengan baik, kita berikan servis yang excellent, yang baik kepadanya sehingga tamu kita merasa senang, dan inilah bukti kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Demikian Ustaz, demikian anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan 3 akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Ustaz ulangi, apa pelajaran akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam hadis ini? Yang pertama adalah berkata yang baik atau kita diam. Yang kemudian yang kedua adalah menghormati tetangga kita, dan yang terakhir adalah menghormati tamu kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tugas anak Ustadz adalah mencatat hadis ini, kemudian membuat terjemahannya dan buat ringkasannya. Ya, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.